Shalom, pagi bersama tundukkan kepala. Bapa, inilah keberadaan anak yang kekasihi. Engkau sangat mencintai kami. Engkau sayang menyayangi kami. Kami masih bisa bernapas. Kami ada sebagaimana umat Israel berada Goshen dalam pemeliharaan. Engkau pelihara kami, keluarga kami. Maka sebelum kami mengadakan akses live, kami utamakan Engkau, mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka kami mengadakan mesbah warga, mesbah pribadi, naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu, sekalipun singkat tapi firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, lembutkan kami, hati kami, dan urapi kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. 1 Korintus 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. 1 Korintus 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-16 tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, baik kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Setelah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Daripada orang-orang yang tidak kawin dan kerjaan dan jangan anjurkan, sebaik-baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tapi kalau mereka tidak mau tidak menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebaik-baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Cukup ya. Besok hari 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Tapi kita baca firman Tuhan dari ayat pertama sampai 9 saja. Tapi yang sangat menarik pagi hari ini, firman Tuhan mendidik kita, mengajar kita bagaimana hubungan antara suami istri. Betapa penting hubungan suami istri. Dan dikatakan dalam firman Allah pada ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan sesuatu bersama untuk sementara waktu, baik kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya bisa jangan oleh kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Mengapa firman Tuhan mengajak kalian? Kalau sudah menikah jadi suami istri, supaya jangan saling menjauhi. Banyak kali yang terjadi karena istrinya pengen kaya, pengen sukses berhasil, tinggalkan suami sekian bulan. Atau istri suami juga meninggalkan istri atau keluarganya sekian bulan, mungkin habis sekian tahun untuk mendapatkan apa yang kata sukses, keberhasilan. Dan apanya berapa? Oke lah, bicara finansial berhasil, tapi rumah tangga itu malam satu keretakan, mulai mengalami masalah karena jauh itu iblis kesempatan untuk menggoda. Efes 4 ayat 27, jangan beri kesempatan pada iblis. Nama suami itu sudah jadi satu tubuh,
Suami kepala adalah suami, tubuh ada istri. Gak mungkin kepala jalan sendiri, tubuh jalan sendiri, masing-masing jalan sendiri, tidak bisa. Tapi banyak terjadi demi karya, demi kekayaan dilakukan, terjadi suatu pemisahan. Tapi boleh pisah, tapi sementara harus bersama-sama istri. Tapi demi sukses, demi karya, demi harta, karya sukses. Tapi rumah tangga itu belum untuk bisa sukses karena jauh. Banyak omong iblis berusaha untuk menggoda si suami. Si iblis berusaha untuk menggoda sang istri. Maka diam-diam ada suami punya isi simpanan atau istri punya simpanan suami. Maka terjadi suatu hal yang kenapa kita harus dekat dengan istri? Kenapa kita harus dekat dengan suami? Supaya kita bisa berdoa. Ya, bisa berdoa. Sebagaimana firman Tuhan kata-kata di ayat 5, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, tidak lama, mungkin beberapa bulan atau 3 bulan, tergantung. Sesuaikan tepat dengan kondisi tempat, mungkin A, B, C, D, demi kebaikan bersama. Setelah itu suami atau istri ngalah itu sama-sama, namanya rumah tangga. Gak mungkin harus terpisah. Namanya rumah tangga arti suami istri sebagai kepala, istri sebagai tubuh, ibu rumah tangga, dan kebahagiaan itu akan datang. Siapa yang tidak mau bahagia? Kita berumah tangga rindu untuk bahagia, bukan rindu untuk kaya, tapi bahagia. Berumah tangga tujuan pertama adalah berbahagia, bukan kaya, tidak, bukan tekan mau, tidak, tapi bahagia. Siapa yang mau tidak bahagia? Sekalipun kelimpahan harta, atau sekalipun kelimpahan dengan suatu jabatan yang tinggi, tapi kalau anak gak, suami di mana, istri di mana, itu kan bahagia semua. Banyak yang terjadi. Istri punya simpanan suami, suami punya simpanan istri, dan anak apa sudah punya anak. Banyak rumah tangga yang hancur sebab iblis berusaha untuk menghancurkan. Sebagaimana firman Allah, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara supaya kamu mendapat kesempatan untuk Setelah itu dan kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertahan. Jauh dari suami, jauh dari istri, berusaha. Ingat Adam, Hawa jatuh kapan? Ketika dia berdosa dengan Adam? Tidak. Hawa jatuh ketika tidak ada Adam. Ingat, Hawa jatuh ketika tidak ada Adam. Tapi selama bersama Adam, Hawa tidak jatuh. Selama ada suami istri bersama-sama dan berdoa, doa pagi, doa ibadah bersama-sama, iblis tidak bisa, sebab kita tidak memiliki kesempatan. Iblis menguasai rumah tangga. Sedang berbahagia, sudah berbahagia, dengar firman Tuhan dengan baik. Iblis tidak berkuasa, kita tidak tahan bertahan. Berusaha menghancurkan rumah tangga yang bahagia. Ingat, iblis berusaha menghancurkan rumah tangga yang bahagia, bukan rumah tangga yang berantakan, tidak yang bahagia. Kita butuh kegiatan ini. Suami istri harus bersama-sama supaya mengalami berkat Allah. Yakinlah, rumah tangga bahagia, mengerti apa yang maunya Tuhan. Tuhan juga pasti pelihara sebenarnya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman. Biar kami keluarga yang bahagia, keluarga yang berkati Tuhan. Suami kami, istri kami, anak-anak kami. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang Yehova. Cukupi segala kebutuhan rumah tangga kami, dan kebahagiaan kami nikmati sampai Tuhan sertakan dan kami. Selesai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan kebutuhan kami yang besar, Engkau cukupkan.
Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka ada hamba-hamba Allah. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Tahun politik tetap Tuhan pelihara. Sesuai suasana kering tetap Tuhan pelihara. Kami bertemu dengan akar kami dengan air. Engkau sumber air kehidupan. Kasih mencukupi Tuhan kami. Saudara kekasih, dimana berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dan saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dan yang cinta Dia katakan amin.